Halo, halo, selamat pagi, halo semua. Ini gimana mic-nya? Ada suara ini nggak sih? Ada suara kresek-kresek nggak sih? Atau aman ya mic-nya? Halo, halo Fadel. Cek, cek. Ini mic-nya aman ya? Nggak ada suara berisik-berisik lagi. Pas banget saya ada lagi kelas. Saya sambil nyantai di sekolah juga nih, Pak. Oke, aman ya berarti. Bentar mau tes donasi dulu. 10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Oke, aman juga. Oke, jadi ya udah kita sebelum mulai seperti biasa, saya bakal menyebut dua nama member Ultimate Sultan yang ada di channel Asadikul Haq. Yang pertama ada Son Toloyo ini. Bapak Son masih saja di Ultimate ya. Thank you banget. Dan AR juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya ini Bapak Son tinggal. Oke, ini di sini keterangannya 29 hari yang lalu, berarti tinggal 1 hari lagi tuh. Bakalan habis. Ya, jadi pokoknya terima kasih banyak kepada member Ultimate kita dan semua member juga, thank you banget lah ya. Oke, jadi bentar koneksi ini aman. Oke. Oke, udah kita langsung aja ya mungkin. Jadi untuk Wolves ini sudah masuk di apa nih di akhir bentar. Udah akhir Mei ya? Oh iya ya, di akhir Mei karena kita udah lihat kemarin juara Liga Champions-nya siapa. Kemudian ya mungkin teman-teman yang tidak nonton episode sebelumnya ini kalian bisa lihat ya. Untuk UCL sendiri itu dimenangkan oleh Piemonte Calcio. Kalian bisa lihat Cristiano Ronaldo lagi berfoto dengan trofi UCL. Dan kalau Europa League itu Los Lille. Jadi Betsijo sangat menggiurkan. Oh iya, tadi Fadel ini kan, tadi Fadel perpanjang member juga kan di Legend. Thank you banget udah perpanjang member ya. Betsijo belum sih. Belum. Berapa ya, 3 bulan kalau nggak salah ya kalau Betsijo baru bisa berubah lagi. Dan halo semuanya, Attack Russia, Attack Rusher ya. Kemudian Panda Gaming, Squidward, thank you banget. Dan ini sih yang agak mengejutkan di sini si Los Lille ini Pak, juara Europa League. Kalau Piemonte kan salah satu tim besar juga, jadi ya wajar aja. Ya udah ya, karena kita udah segera akan memasuki musim kedua, kita langsung aja masuk ke musim kedua. Bentar. Aduh. Saya mau lihat ini emang nggak bisa dirubah apa? Iya, nggak bisa dirubah dong. Kalau misalnya saya ganti salah. Ini before match harus istirahat. By Lampard. Cek WA bang kalau udah masuk sesi. Oke, bentar. Next, jadi tinggal di next aja terus ya. Bentar.
Shortlistnya siapa nih? Richarlison. Oh, oke. Kai Havertz, Dallas, Richarlison, Aguero. Kemudian yang jadi Player of the Month itu Richarlison ya. Congratulations untuk Richarlison yang telah menjadi Player of the Month di bulan Mei. Ayo, terus aja. 9 nih. Nah, ini dia nih, ada beberapa pemain kita yang udah balik dari masa peminjaman ya. Loh, tadi notifnya Liverpool. Iya, bro, nggak tahu kenapa itu tadi. Thumbnailnya malah jadi Liverpool. Jadi cukup banyak pemain kita yang balik dari peminjaman nih. Ada Leonardo Campana. Kemudian ada Terry Tyler. Ini kayaknya Terry harus dijual lagi nih, dipinjamin lagi aja. Kemudian ada Dian Sanderson. Ryan juga udah balik nih. Bruno, Morgan Gibbs, Niall Ennis. Kemudian ada Rafa Mir ya. Mati Hasarkic 9 ya. Oke. Apakah Klopp terancam juga dipecat? Wah, berita ini ya semalam ya. Player of the Tournament Champions League Dybala. Wow. Congrats kalau gitu untuk Paul Dybala. Ya udah, kita langsung aja ya. Oke, ini dia. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like pertama ya. Oke. Gue pengennya Liverpool merasakan medali perak. Kayaknya perunggu juga udah nggak dapet. Oke, jadi mantan pelatih PSG yang dikabarkan bakal udah fix nggak tuh? Yang dikabarkan bakal melatih Chelsea. Gila sih Chelsea. Baru aja kencang-kencangnya rumor kemarin kan soal Lampard dipecat, udah langsung terjadi. Oke, jadi kita masuk ke turnamen pramusim lagi untuk musim kedua nih. Dan di sini kita lihat aja, mungkin cari yang paling mahal kali ya. Di Champions Trophy ini ada Athletic Club, Werder Bremen, Sevilla, Inter, Real Sociedad, Celtic, Bayern Munchen. Oke. Kuat ya. Kemudian European Shield ini B aja sih ini. Padahal lebih tinggi ini loh price money-nya. Ada Monaco, Espanyol, Besiktas, Hertha Berlin, Udinese, PSV. Loh, ini juga B aja Pak ya. Leipzig. Iya, Leipzig kuat emang, cuman Lazio, Benfica, Leverkusen, Villarreal. Kayaknya sih ini aja kali ya. Kita ada Sevilla, ada Inter, ada Bayern. Tapi duitnya yang paling dikit sih ini. Cuman nggak apa-apa ya, beda-beda 100 doang. Beda 500.000 euro doang kan. Iya, soalnya ini kalau ini mah cuman istilahnya tim topnya di setiap liga yang ada ini nggak ada Pak. Di Liga Italia cuma Lazio doang. Ya kecuali kalau Liga Portugal ya, Benfica ini tim besar juga di sana kan. Kemudian dari Jerman
tim topnya cuman ya Leverkusen sama Leipzig. Tapi harusnya ada Dortmund sama ini Bayern kan, dan ini Bayern di posisi Champions Trophy nih. Jadi saya ambil yang ini aja lah ya. Oke, jadi ini dia. Sudah resmi masuk di bursa transfer dan ini udah dibuka ya. 2021 sekarang ya, sama dengan di real life nih. 2021 Juli, tapi ya real life baru Januari kan. Oke, kita baca dulu seperti biasa pesannya. Kemudian weekly, bentar saya mau cek jadwal dulu. Kalender dulu. Oh, ZPA kita lawan yang pertama ini ada Werder Bremen ya. Lawan pramusim, dan untuk ini jadwal macam apa ini di bulan Agustus ini pertama ya. Liga Inggris dibuka, kita udah langsung berhadapan dengan Liverpool. Kemudian Manchester City. Ya, laga pertama kita di Liga Inggris sebenarnya lawan City. Tapi ini kan ada lawan Liverpool dulu nih, Pak. Keras sih. Wajar sih Pak dipecat. Manajemen Chelsea udah ngeluarin 250 juta lebih, masih nggak bisa dimanfaatkan. Untuk musim ini ya, musim sekarang ya, Lampard memang udah istilahnya kayak ngeluarin duit Chelsea itu untuk beli pemain yang cukup mahal gitu. Tapi ya performa Chelsea masih di bawah yang diharapkan. Cuman kalau saya sih nunggu semusim dulu lah selesai. Mungkin kalau saya, cuman ya nggak tahu juga Pak ya. Paling nggak selesaiin musim ini lah si Pak Lampard baru dipecat. Soalnya kalau misalnya manajer baru pun masuk ini sekarang ya masih ini ya, udah agak terlambat untuk memperbaiki Chelsea musim ini. Apalagi manajer baru yang masuk itu ya walaupun dia bagus nih ya, tapi belum tentu bisa langsung memanfaatkan squad Chelsea gitu. Ya tapi nggak tahu juga ya, karena bisa aja dia malah langsung menunjukkan tren positif pas manajer baru masuk. Oke, jadi untuk naikin sharpness, oke, jadi udah masuk transfer musim panas ya. Jadi kita mungkin langsung aja membahas masalah pemain kita nih. Seperti biasa kita bakal bahas pemain-pemain yang mungkin kita bakal pinjamin dan bakal perpanjangan kontrak nih ya. Jadi di sini episode kali ini mungkin kita tidak ada pertandingan kali ya, kemungkinan tidak ada pertandingan. Saya ambil waktu durasi 2 jam aja untuk live streaming kali ini untuk membahas masalah pemain di musim kedua kita. Oke, jadi yang pertama seperti biasa kita lihat dulu si Rui Patricio ini kontraknya 1 tahun lagi, dan ya ini saya serahkan full kepada kalian semua, walaupun tetap saya yang bakal ngambil keputusan. Jadi kalau banyak yang bilang ya it's okay, kita ikut aja asisten manajer ya. Dan ya untuk Rui Patricio ini kita perpanjang aja kali ya kontraknya. Emang sih udah 33, tapi sejauh ini semusim kemarin tuh dia masih bagus gitu. Jadi saya bakal perpanjang dulu kontraknya nih. Oke, let's go. Dan untuk live streaming kali ini santai aja. Memang kita rapat, tapi santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru juga. Oke. Ini saya besarin dulu back soundnya ya, biar ketutup. Kita coba Patricio ini jangan finishing dulu.
Rollnya masih minta krusial dia. Satu tahun ya, ini bisa ditambahin lagi nggak sih? 1 tahun kali. Apa ini? Loh. Kacau juga ini controllernya bermasalah atau gimana? Repatricio, Nebas, Mutinho. Jangan dijual, oke. Feinagri. Jangan lupa desain balik. Counter 2 tahun, siap-siap. Ada Real Clause. Real Clause-nya gimana nih? Dikasih aja 25 juta? Atau kita cancel? Gimana nih untuk Real Clause? Kalau saya sih nggak usah pakai ya, karena ini pemain nggak bakal kita jual. Oke. Jangan pakai Real Clause, siap. Halo, Jonas Setiawan, halo bro. Oke, seperti biasa ya. Ini yang kenapa saya minta live streaming aja kalau misalnya kita negosiasi kayak gini, soalnya gaji pak. Nah, gimana gajinya nih? Mau berapa? Gajinya saat ini dia 90.000 euro. Halo Yunski. Di atas 100.000, 110. Oke, berarti kita naikin gajinya ya. Naik 10.000 kayaknya udah oke ya. Oke, 100.000. Kemudian untuk signing bonus 500 nggak apa-apa. Soalnya ini di Wolves sendiri kita punya duit yang cukup gede ya. Kita finish di posisi kedua kemarin. Ya benar-benar. Apalagi role-nya ini krusial ya. Jadi saya nggak bakal nurunin gajinya juga, soalnya memang role-nya masih krusial pak. Takutnya malah ngambek dan iya. Oke, itu deal ya, deal. Untuk Rui Patricio, jadi kontraknya sekarang ini ya totalnya di sini 3 tahun, jadi masih cukup lama ya, lumayan. Jadi kita nah ini ada Sark juga. Van de Voort ini yang baru balik di ini ya, dari masa peminjaman. Ini belum ada yang minjam nih si Sondergaard. Kalau si Sarking ini apa kita balik pinjamin lagi? Oke, berarti kita loan lagi ya. Martin Van de Voort ini tetap kita pertahanin aja, soalnya ya dia umur 19 tahun masih ratingnya udah 71 ya. Jadi ini cocok banget untuk gantiin Patricio misalnya di pertandingan-pertandingan yang
misalnya tidak terlalu penting itu Van de Voort bakal masuk. Kemudian Gabriel Rodriguez. Ini mungkin kita bentar Sondergaard. Rodriguez apa? Kayaknya sih kita 2 kiper aman. Apa dipinjamin juga nih ya Rodriguez? Bisa sih, ini kiper lapis ketiga juga, cuman sayang banget kalau nggak pernah dipakai. Soalnya 2 kiper aja menurut saya oke sekali. Masih aman lah, walaupun ya kemungkinannya kecil banget kan kalau misalnya kiper cedera gitu. Ini mungkin kita pinjamin aja kali ya. Masih muda juga kan. Daripada tinggal nggak kepake gitu. Oke, kita loan aja. Kemudian si Ryan ini. Oh, bentar. Rodriguez, Sarkic ini 2 tahun masih lama ya, nggak usah kita perpanjang dulu kontraknya. Sondergaard. Nah ini yang tinggal 1 tahun lagi nih. Ini gimana? Kita perpanjang ini kah? Ya pinjamin aja ya. Si Ryan ini gimana? Kita mau pinjamkan atau bagaimana? Kontrak ini kayaknya diperpanjang ya. Cuma 68 doang sih ratingnya ya. Pemain Inggris. Delegate, bentar. Kalau delegate ini apa sih? Nggak pernah saya pakai nih. Kitolano dijual aja. John Kitolano. Oh, itu asisten manajer yang urus kontrak ya. Oh, berarti bisa di delegate nih ya. Pinjamin lagi nih, kemudian di delegate gitu. Oh iya benar-benar. The player of, iya baru sih saya lihat ini. Player over negotiation to the assistant manager. Nah untuk gaji ini start the wage over. Jadi berapa nih? Berapa kita kasih? Untuk gajinya yang sekarang ini dia mana? 12.000. 12.500. Prospek. Atau standar aja kayak gini. Itu aja ya. Oke. Apa nih? Control prospek kontrak 2 tahun, Douglas clause tidak ada, gaji 25.000. Oke aja ya. Kemudian ini sebentar. Masih lama 4 tahun ya. Oh oke, Fernando Martial udah bakal bergabung dengan Leicester. Jadi kita udah kekurangan, kalau misalnya jadi ini ya berarti tinggal Ryan Aït-Nouri. Soalnya Martial juga udah bakal bergabung dengan ini ya, dengan Leicester. Ramboli 2 tahun. Ini juga 4 tahun masih lama. Roman Says juga tidak bakal dijual 3 tahun. Otasui ini kita udah apa nih?
Loan list ya, kita udah masukin juga. Dan Docker juga masih bagus banget. Killman. Boli coba turun rollnya apa Boli ya? Boli krusial. Mau diturunin rollnya. Ke important gitu atau kemana? Sporadik kah? Rotation? Jangan sporadik nggak bisa. Mantap rotation itu atau important. Kota Suwi dijual aja ya. Woi, kontraknya juga tinggal dikit doang ini. Oh, jadi rotation aja Boli. Ini kontraknya berapa lama ya? 2 tahun ya. Oke, coba aja dulu di important aja, turunin dulu dikit ya, biar seimbang semua nih. Ya memang dia center back utama juga. Atau jangan aja lah ya, soalnya ya Boli dipasang terus Pak jadi starter. Udah biarin aja kayak gini. Killman juga bagus. 4 tahun sudah ya, nggak usah kita apa-apain bentar ini. Ya nggak usah. Lumayan sering juga saya pasang. Ini si Marquez 62 rating. Ini udah masuk di loan list, tapi belum ada yang pinjam sampai sekarang. Kemudian Richard juga sebentar. Udah masuk di loan list juga. Kontraknya bakal berakhir dalam 12 bulan nih. Kemudian Nelson Semedo 2 tahun roll krusial juga, keras banget rollnya. 27 tahun ya sekarang ya. Udah lumayan sih Nelson Semedo. Cuman ini bagusnya dia punya stamina yang oke. Jadi makanya kemarin kalau kita pasang Nelson Semedo itu jarang banget kita ganti di babak kedua, soalnya stamina masih cukup oke. Hoover. Kita cek dulu kontraknya semua nih. Dion Sanderson. Nah ini juga yang baru balik ya. Ini kita pinjamin lagi kah? Richard jual. Mana tuh Richard? Oke, jadi kita remove aja dari loan list. Berarti kita jual aja. Soalnya udah kebanyakan pemain juga nih. Lawan lagi Sanderson. Oke. Wolves peringkat berapa bang? Ya ini kan belum mulai pak. Kemarin terakhir kali di Premier League itu finish di posisi kedua. Kemudian nih juga nih si Mattison ya. Seandainya udah ada yang lawan dia sekarang bagus sih, biar dia dapat jam main. Bagus sih sebenarnya ini pemain juga. Ini saya delegate aja, bentar-bentar. Kita lihat Sanderson tadi. Oh, kita delegate aja juga kontraknya. Langsung aja lah ya. Accept. Oke. Loh, Rasmussen belum masuk dong. Apa? 4.321 dari Kelvin. Pesan itu adalah angka-angka. 4.321 dari Calvin. Woi, Calvin siapa ini woi? Halo Abdullah. Rasmussen blok aja dari di blok over ya. Sebentar ini. Saya kayaknya harus download itu dulu ya.
Let's update. Iya, bentar. Biar ini, biar real face-nya dapat. Jadi saya download dulu. Di customize, edit theme, download update. Yes. Biar real face-nya masuk semua, boy. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya ya. Ayo tembuskan dulu 100 like, udah 57 like itu. Thank you. Advance, kemudian nah, kita lihat. Semoga udah ada nih. Oh, kalau ada di page note berarti masuk ke Sevan lama. Mana Rasmussen? Belum ada dong. Ini gimana sih? Haduh. Halo bro, Dika. Cuman save baru. Oh, berarti Sevan lama nggak masuk. Bang, live sampai jam berapa? Oh, di Sevan Liverpool Airline masuk tuh. Di sini nggak masuk loh. Kacau. Update nggak masuk ke Sevan lama. Tapi katanya kalau ada di pitch note berarti masuk ke Sevan lama itu. Tapi di sini nggak masuk. Ya udah. Mau gimana lagi, Cuk? Kayak Joni juga ini bentar. Joni 2 tahun lagi ya. Tyler nih. Terry Tyler juga yang baru balik ini. Kita gimana? Kita perpanjang kontraknya terus kita pinjamin atau kita jual? Ini PS berapa bang? PS4 bro. King of Bug. Thank you tadi ya 4.000-nya dari Calvin. Saya nggak tahu Calvin siapa itu. Jelas bukan Calvin Makaminang dong. Thank you banget. Pinjamin lagi. Jadi kita perpanjang kontraknya terus pinjamin. Oh, jual aja. Sebentar. CDM 20 tahun. Iya kurang sih untuk umur 20 tahun terus rating masih kayak gini. Kita masukin ke transfer list saja. Kemudian ini pinjamin. Kemudian Terry udah masuk di loan list. Dan untuk Owen Stacy kontraknya udah tahun. Oh, value-nya udah 7 juta, cu. Aman untuk Owen Stacy. Peter Ferreira juga aman. Bang, coba ubah posisi Owen Stacy ke Cam kalau enggak LM. Stacy block over. Oke. Fabio Silva rating berapa? Enggak tahu sih berapa. Lupa saya. Bikin Road to Glory nanti iya, Bro. Semoga. Kalau Cam apa nanti kita pakai formasi yang ada posisi Cam untuk Owen Stacy? Sebenarnya sih bagus sih posisi Cam. Cuman itu tergantung formasinya juga. Ini kita pinjamin ya. Moutinho, wah ini juga nih
pemain penting nih ya, jadi kita perpanjang dulu kontraknya. Pemain penting ini senior. Halo Akil, kalau camp takutnya nggak kepake. Kalau iya, kalau kita nggak ganti formasi tuh, oh dia turun ya, role-nya important. 4-3-3 tag bang nanti formasinya. Kalau enggak 5-2-4-3-3 ya. Oke. Acep. Cek WA bentar-bentar. Gajinya 100. Bisa 2 tahun lah ya. Seperti biasa sih kalau pemain tua biasanya kayak gitu, cuman mintanya 2 tahun atau mentok itu 2 tahun kayaknya. Dia nggak mau loh. Tambah 1 tahun lah ya. Kalau dia nggak mau 2 tahun, ya jadi 1 tambah 1 berarti 2. Ya, oke, jadinya 2 tahun. Reels Clause kita nggak bakal pakai. Oke, saya udah cek WA-nya Erlan tadi. Deny. Aduh, ini unlocknya kenapa kayak gini pak? Takutnya nanti malah salah pilih. Yap, kita nggak usah pakai Reels Clause. Oke, gaji nih. Ya, ini gaji dari kalian aja lah yang nentuin berapa kira-kira. Ya, sekarang dia umurnya 34 tahun ya. Kemudian rating udah 80 aja. Squad role-nya important. Gajinya sebelumnya itu 110. Mode kejam mana nih? Udah sibuk bikin channel dia. 100 aja bang atau gak samain? WA group hanya untuk member ya bro. Member legend ke atas. Gak usah digaji. Oke, gini. Saya nggak mau ini jadi transfer yang gagal ya. Jadi kita manfaatin aja dulu ini. Saya rasa budget gitu juga udah lumayan kan. Jadi soalnya agak ngeri-ngeri sedap juga pak di Premier League ini masalah gajinya. Ini biasa aja dia mau, atau kita samain aja kali ya. Bentar, saya duduk. 110 kali ya. Ya samain aja kali biar. Nah, ini untuk budgetnya kita coba di 400. Ya, saya coba di 400 aja lah ya. Submit.
Jadi nggak apa-apa, biarin aja sama aja gajinya ya. Takutnya juga diturun nanti malah ngambek boy. Tapi harusnya sih tidak, harusnya tidak. Ah, oke deal. Oke, jadi Moutinho ini 2 tahun lagi ya bersama Wolves. Oke. Aman. Kalau Ruben Neves kita juga udah selesai. 2 tahun masih lama lah ya untuk kontraknya, dan ini Neves saya yakin untuk musim ini, kayaknya musim kedua kita ini ratingnya bisa ke 90 maybe ya. Kemudian Diallo Shadow Diallo. Mesut Ozil gak mungkin dia ngambek lah orang dia. Oh iya gitu ya bro ya. Oh thank you banget, informasinya yang sangat bermanfaat ya. Orang kayak antum memang bener-bener membantu sekali. Macam orang pro FIFA aja antum. Ya tahu sendiri lah ya, di FIFA itu ada bug yang banyak banget. Jadi tidak bisa Anda prediksi kalau misalnya oh udah tua nih udah pasti diterima ini. Enggak juga, Pak. Sepengalaman saya main FIFA kayak gitu, kadang-kadang malah pemain tua malah banyak bacot gitu. Kemudian Diallo gimana nih? Ini kan ditransfer ya, tapi belum ada yang beli juga sampai sekarang, Cuk. Sayang banget. Owen Stacy ubah ke Cam. Kalau Cam atau LM sih saya kayaknya bakal lebih pilih di Cam dia. Bentar. Mesut Ozil di oh iya di Arsenal dia ya. Di Arsenal dia gak main-main, Pak. Oke, kita ganti position di Cam kalau gitu. Attacking midfielder. Nah, di attacking midfielder ini, nah, sebentar, dia lebih enak di finishing ya. Finishing, naik attacking position juga. Ball control, dribbling, oke. Jadi semua yang saya suka sebenarnya kalau di posisi Cam ini, bentar, kalau left mid, LM ini kayak gimana? LM dribbling 3, sprint speed, acceleration, finishing, attacking point, crossing ya. Nggak apa-apa sih kalau di Cam ya. Ini soalnya ball controlnya juga saya perlu banget. Ball control, dribbling, agility ya. Sprint speed, nah sprint speed, acceleration juga lumayan 72. Oke, ya udah kita rubah aja ke Cam ya. Kemudian untuk ininya apa bisa langsung dirubah nih? Sebentar. Kita playmaker kah? Untuk growth-nya ini. Ozil udah pindah ke Fenerbahce. Iya, bro. Belum bisa ya? Oke, jadi ya udah, berarti tadi udah kan? Udah kerubah tuh. Tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu aja selesai di posisi Cam. Kalau udah baru bisa di growth ya. Kemudian apalagi tuh habis tadi sampai di mana sih? Sampai Diallo ya. Sampai Shadow Diallo nih. Shadow Diallo kita jual bentar. Ya, kita jual aja karena memang seperti yang saya bilang sih untuk pemain-pemain muda di Wolves itu bener-bener kita harus mentingin juga ya, terlalu ini karena adanya Owen Stacy ya. Memang terlalu berkualitas, jadi untuk pemain-pemain seperti Shadow Diallo ini sebenarnya nggak punya tempat, apalagi dia posisinya
center mid sama CDM kan. Kita udah punya cukup banyak center mid. Kemudian si Campbell ini. Nah, ini kita jual aja ya. Kemudian Syabani. Nah, ini Syabani gimana? Ini udah masuk di transfer list juga. Jadi biarin aja. Tapi belum ada yang beli. Padahal dari setengah musim yang lalu loh kita pasang dia di... Nah, Morgan. Morgan ini oke. Morgan Gibbs White. Syabani loan ya. Waduh. Sebentar. Ini berarti di transfer list. Berarti harus perpanjang juga kontraknya ya. Ya udah kayak gini aja lah ya. Release clause gaji 20. Ih, lumayan loh gajinya 21.000. Role-nya masih prospek. Delegate aja, kemudian kita masukin di loan list. Untuk Gibbs, kita pertahankan ya, Gibbs. Morgan, ya bukan Morgan Boyband nih. Bentar, kontraknya tinggal 2 tahun. Oke, aman. Pedro Neto. Bentar, Pedro Neto lebih muda. Oke, Pedro Neto lebih muda dari Daniel Foden. Sekiranya lebih tua Pedro Neto loh. Ternyata, cuy. Ya, ini juga udah aman lah ya, Pedro. Corbeanu. Oh, ini tidak. Ini saya mau delegate aja. Saya mau perpanjang. Oke. Ya, meskipun kita harus loan juga dia kan. Untuk Edward juga tidak, karena ini pemain yang bagus menurut saya. Kemarin juga kita udah beberapa kali menggantikan Adama Traore. Dan ya saya puas banget dengan permainannya Marcus Edward. Foden sporadik dong. Iya, masih sporadik di sini. Belum minta kenaikan gaji juga dia. Kalau ini Campana nih, Leonardo Campana, pemain Ekuador. Pedro mukanya boros. Campana gimana? Jual ya? Oke. Nah, ini Fabio Silva yang buat nanya ratingnya kemarin. Fabio Silva 75 ratingnya. Raul Jimenez yang cedera ya. Ini kontraknya berapa lama lagi? 3 tahun, masih lama ya. Patrick 2 tahun, masih lama juga. Nial Enis. Ini gimana Nial Enis? Kerjanya apa bang? Pagi-pagi udah live. Kerjanya makan tidur bro. Jual. Oke. Transfer list. Kemudian Rafa Mir. Lumayan nih boy. 24 tahun 74 rating. Gimana nih kontraknya bakal berakhir? Apa kita perpanjang kontraknya atau kita jual? Oke. Kita simpan ya berarti. Jadi kita delegate aja ya. Soalnya tinggal 1 tahun doang nih pak. Wage 83, kontrak 2 tahun. Jadi Rafa Mir ubah ke LW. Striker LM. Bentar, dia speednya berapa sih? Status. Bukan status. Development plan. Sebentar.
Dia dribbling memang kurang ya. Cuma 68 doang. Kalau di winger itu saya memang carinya yang speednya tinggi. Tapi bentar kita lihat dulu ke kalau di winger kiri. FBI open the door. Oke, dia kalau di left wing ini yang naik vision crossing. Oh iya bagus juga. Dribbling naik, short pass, acceleration. Dribblingnya ancur-ancuran kalau diletak di winger bakal susah sih. Dia sebenarnya ada ini juga sih basic di winger soalnya dia ada LM sama RM juga kan posisinya walaupun di sini lebih ke striker. Growth-nya ya diganti ke target man aja. Kalau winger juga sih soalnya ada Foden sama Neto. Jadi mungkin untuk saat ini saya bakal lebih utamain aja mereka berdua ya. Si Foden sama Neto ya kecuali kalau misalnya cedera sih itu yang menakutkan sebenarnya kalau cedera Pak. Edward ini bentar, Edward cuma bisa di RW doang ya. Ada Matraore juga, RW. Foden sini cukup fleksibel. Satu 45 minggu lama banget. Oke, jadi kita udah cek semuanya dan udah beberapa kita masukin di transfer list ya. Kemudian kita langsung aja mungkin bahas masalah pemain yang kita beli, yang bakal kita beli. Sebentar, ini berdasarkan saran dari Erlan tadi, dia katanya ini kayak gini. Untuk ini kan untuk back kita, right back ini kita ada Nelson Semedo, si Hoover juga, kemudian banyak sih ada Rasmussen juga kan. 2000 Joni. dari Eka. Pesan. Jangan lupa makan siang, Bang. Thank you 2000 dari Eka, thank you. Jangan lupa makan siang, siap. Tahu aja kalau saya belum makan. Joni nih. Joni yang kita tempatkan di right back ya. Jadi RWB di sini. Nah, di sini gimana kalau kita tuker aja ini Nelson Semedo dengan pemain Barcelona lagi ya? Ya ini kita datangin dari Barcelona sebenarnya. Bukan kita sih, maksudnya di real life ini Wolves datangin Nelson Semedo ke dari Barcelona ke Wolves. Dan gimana kalau kita tukar dia ke sama Trincao gitu? Ya soalnya di winger kanan ini khususnya winger kanan ini cuman ada Montraore sama Edward doang. Yang ya ini Edward kan masih muda banget walaupun saya bilang kemarin dia udah mainnya bagus sekali. Ya kan? Nah, itu juga berlaku untuk winger kiri kita kan cuma 2 doang. Tapi soalnya ini Trincao kan mainnya bagus banget itu. Jadi bisa lah mungkin kita coba tukar ya. Biar ngurangin juga right back kita gitu. Dan kita masukin satu winger. 3000 dari Eka. Pesan. Buat pembangunan masjid. Oke, thank you 3000 dari Eka lagi. Untuk pembangunan masjid, thank you. Oke, jadi kita tukar aja lah ya. Halo, waalaikumsalam. Game channel. Right back yang bagus cuma satu. Sebenarnya sih cukup banyak. Ada Joni, ada Kehover juga. Itu udah bagus sih menurut saya. Dan ya Rasmussen juga oke. Prospeknya ke depan dia bakal bagus banget. Untuk Nelson Semedo ini sepertinya dia juga performa terbaiknya udah saat ini doang. Dia tinggal ya saat ini 27 tahun, 28 sampai 29 itu dia mungkin aja udah menurun ya. Sebentar, kita cek dulu untuk Trincao itu sendiri.
Gimana sih tulisannya? Ini ya Francisco Trincao. Sama si bentar, ini bacanya apa sih? Vinagre. Ruben Vinagre yang bakal kita jadiin left back utama setelah pindahnya Johnny dari left back ke right back kan. Udah ada di shortlist ternyata ya. Oh iya bener, yang kemarin ini udah ada di transfer hub. Nah ini dia. Wow, Hulk udah turun ratingnya Pak ya. Udah 79 sekarang. Trincao. Karena ini Ruben yang... bentar. Bentar, saya mau rubah dulu. Ini apa tuh namanya? Finance kita, budget. Nah, kayak gini aja lah ya. Nah, ini kita balikin aja. Ruben ya, lawan Portugal juga, dan kita langsung aja beli ya. Ini dulu nih. Gaji banyakin bang. Udah lama bang, live-nya udah berapa nih? Udah sejam kayaknya. Ayo yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya ya. Oh iya udah sejam 2 menit. Tembuskan dulu 100 like, itu dikit lagi 100. Terima kasih atas donasinya semuanya teman-temanku sekalian. Thank you. Piazon itu apa bro? Left back kah atau nanti Trincao bakal masuk di tim yang ada, dia nanti ngambek dapat play time. Soalnya kalau datangin Trincao ada error ratingnya tujuh semua. Oke, yang pertama masalah transfer fee. Kita kasih di angka berapa nih? 14 juta kah sesuai dengan value? €14.500.000. 1000 dari Kim Channel. Pesan, sedikit bang untuk pembangunan masjid, semoga berkah bang walau sedikit, wajah tersenyum. Thank you 1000-nya dari Kim Channel untuk pembangunan masjid katanya. Amin, semoga berkah ya, semoga makin banyak rezeki dan panjang umur, sehat selalu. 15 aja bang. Oke, kita coba 15, coba ya, naik 500.000 dari harga normalnya. Loh, dia mau Patrick Guthron tambah 10, berapa tuh, 10 juta ya? Soalnya ketutup VS Cam di situ, jadi saya nggak terlalu lihat. Oke. 10 juta. Parah banget dah. Saya coba naikin ke 17 coba ya. $17 juta. Mahal kali. $19 juta boy.
Gimana tuh 19 juta? Mau diturunin ke 17,5 atau 18? Turunin sejuta aja kali ya. 18,5. Terus untuk Ceylon Clause-nya gimana? Kita pakai Ceylon Clause aja. Ya, menguntungkan juga buat kita sih. Sikat. Nego Ceylon Clause. Bukan menguntungkan buat kita, Pak. Kalau Ceylon 1000 Clause. dari hamba Allah. Pesan. Semoga bermanfaat untuk pembangunan masjid. Thank you hamba Allah 1000-nya. 18,5 aja lah ya. Kemudian remove Ceylon Clause. Oke, semoga makin banyak rezekinya semuanya. Kecuali kalau kita yang jual pemain terus ada Ceylon Clause, nah itu menguntungkan buat kita. Aduh. Salah mulu saya dari tadi ya. Hey. Oh, kalau no Ceylon Clause dia nggak mau ini, dia nggak mau 19 juta. 19 juta 800. Ambil aja kali ya, udah ya. Takutnya gagal nih Pak, gagal nanti. Waalaikumsalam, Kakan Sukandar. Acep ya. Acep aja lah ya, gagal nanti Pak ya. Saya bisa aja tawar ke 19 juta tadi. Cuman ya udah. Takutnya malah gagal maning son. Waalaikumsalam, halo Alfa Tony. Jadi kita udah tinggal negosiasi lagi dengan pemainnya. Terima kasih donasinya semuanya. Pedro Gonçalves. Oke, dia minta rollnya rotation, terima aja lah. Waalaikumsalam, halo bro. Selamat bergabung. Empat tahun kontraknya nih dia maunya. Counter jadi 5 tahun lah. Biar lama dikit. Soalnya kalau terlalu banyak tiap musim juga kita perpanjang kontrak. Ya di rotation aja soalnya ini dia bakal jadi starter Pak. Gaji 75 250.000 euro ya. Oke. Thank you yang udah like, ayo di like dulu. Accept. Banyak juga ya yang nonton Wolves kalau di live streaming ya. Kalau di record dikit doang. Ratusan orang doang. Gue udah like bang, thank you. Berapa tuh gajinya boy? Gaji 45.000. 20.000 dari seseorang. Pesan. Semoga membantu. 20.000 dari seseorang, semoga membantu. Thank you 20.000-nya. Bentar, ini untuk dari seseorang tadi itu 20.000-nya untuk masjid atau apa tuh bro? Bisa dikasih keterangan dulu biar saya tahu. Untuk masjid ataukah untuk PS5? Biar saya nggak salah gunain dananya gitu. Jadi untuk teman-teman bisa dikasih tahu donasinya 20.000 ini untuk apa? Anonim. Kayaknya masjid sih. Sebentar. Kalau misalnya dia nggak jawab,
ya dikasih ke masjid aja. Bentar, ini gajinya 45.000 kan? Signing bonus 440.000. Kan upper range ini, waduh. Terima. Remove bonus gaji ke 50. Ini sih kalau signing bonus hanya dikit sih bonusnya. Udah digas aja ya. Oke, ya udahlah. 15 penampilan. 1000 dari seseorang. Pesan. Buat masjid Bang Hehe. Oke, thank you donasinya. Respect untuk seseorang yang ya anonim tadi. Dia nggak nulis nama sama sekali, jadi saya nggak tahu siapa namanya. Yang jelas terima kasih banyak. Ini total donasinya Rp21.000 untuk saya sumbangkan semua ke masjid. Terima kasih. Accept aja lah ya. Accept aja biar nggak lama. Terima kasih banyak. Semoga banyak rezeki kalian semua ya. Dan yang paling penting sih sehat selalu, panjang umur lah. Bahagia itu. Percuma juga kalau misalnya banyak duit, kalau misalnya sakit-sakitan kan. Yang penting itu sih bahagia selalu lah, sama sehat selalu. Oke, udah ya untuk lifeback kita tadi. Dan ini kita kan udah tahu sama-sama kualitasnya Trincao ini. Kita mungkin nggak usah nunggu berapa ratingnya sekarang. Jadi kita mungkin langsung aja untuk ini, nggak bisa ditukar langsung di sini ya. Di dalam kita langsung aja mungkin ya. Release close-nya 91 juta. Now bikin the negotiation. Ayo di like dulu, tembuskan 200 like ya. Udah 115 like kalau nggak salah. Ini saya besarin dulu musiknya, back sound yang saya punya di OBS biar nggak kena copyright. Oke, kita tukar dengan fullback ya, Nelson Semedo. Nah, oke. Jadi, kalian maunya berapa? Langsung coba kayak gini, nggak usah pakai tambahan. Oke. Semedo balik ke Barca. Apa itu? We're looking to sell Trincao, but we are interested any of your player in return. Wah, dia nggak mau, boy. So, what? Udah gak bisa. Ini 19.000 dari seseorang. Pesan ini buat PES 5 Bang. Semoga saya cepat kebeli PES 4 hehe. Ini buat PS5 Bang. Semoga saya cepat beli PS5. Terima kasih banyak seseorang, gila. Ini orang yang sama kah? Tadi donasi untuk masjid, sekarang untuk PS5 lagi 19.000. Terima kasih banyak. Gila. Jadi kita end aja kali ya. Soalnya ini terlalu mahal sih menurut saya untuk seorang Trincao. Nelson Semedo plus 5 juta. Oke, boleh kita coba. Aduh, ini bikin deg-degan banget ini analognya. Kok udah nggak bisa, boy? Udah nggak bisa ya? Oh iya, udah nggak bisa, boy.
aja lah ya. Oke, jadi gagal ya percobaan kita. Gagal, tapi tidak apa-apa juga, soalnya ya ini apa namanya, Nelson Semedo masih bagus kok. Cuman ini aja penempatannya aja, si Johnny ini jadi agak-agak bingung juga. Soalnya ya di right back kan otomatis right back utama kita sih mau nggak mau si Nelson Semedo kan. Kemudian Johnny ini ya mungkin kita tempatin backupannya aja mungkin ya. Jadi Hoover sama yang lain ini kita mesti pinjamin satu lagi kayaknya untuk right back. Ya soalnya Johnny ini kita tempatkan di bentar mana nih? Di kanan kan. Belum lagi ada Hoover nih. Hoover saja kayaknya kita pinjamin ya. Sayang, Pak. Sayang kalau misalnya dia yang jarang kita pasang gitu. Karena ini di right back udah numpuk pastinya. Ada si Johnny sama Nelson Semedo. Jadi Hoover ini cuma jadi pelapis ketiga. 5.000 dari seseorang. Pesan. Sama nggak ya? 1.000 dari Kevin. Pesan. Pagi bang. Untuk pes 5. Kepotong dong tadi. Yang dari seseorang. Kepotong dong donasinya. Waduh. Jangan Hoover ditahan aja. Oke, berarti nggak apa-apa berarti si Hoover kita jadiin right back ketiga gitu. Istilahnya kayak dia bakal jarang dapat jam main. Karena yang utama pastinya Nelson Semedo sama si siapa lagi? Johnny. Belum lagi ini si Rasmussen nih. Bisa dibilang right back keempat kita. Atau Rasmussen aja kita pinjamin. Ya memang kalau Hoover masih bagus Pak ya untuk jangka panjang, soalnya masih muda banget, 19 tahun. Kalau Sanderson udah di loan bro, Sanderson. Yang saya tanyakan di sini si kan ada 4 sekarang ya, Nelson Semedo, Johnny, Rasmussen sama Hoover ini. Rasmussen di loan aja dulu coba. Oke. Wih halo Octario. Saya nggak nyadar loh ternyata Octario yang ngasih saran tadi. 1.000 dari seseorang. Pesan. Kepotong si Kevin Wakak, semangat bang. Kepotong si Kevin. Thank you donasinya. Loan list berarti. Ya udah Rasmussen aja. Kita pasang di loan list ya. Oke, jadi sebentar saya coba bentar ini saya atur schedule dulu. Weekly schedule ini bakal lebih banyak training dulu lah ya. Saya mau training di sini 2 kali sebelum masuk ke friendly match. Nanti gue tinggal lagi ya bang, ntar mau ujian. Siap, semoga lancar ujiannya. Oke, ini dia untuk mungkin ada teman-teman yang mau posting di Instagram, silakan ya. Pemain baru yang kita datangin, Ruben, left back. Dan ini, oh iya nomor punggung pak. Nomor punggung ya, kita coba dulu nomor punggungnya berapa nih, kalian maunya berapa? Bang kok live siang tumben? Tadi pagi lumayan ini bro, lumayan cepat bangunnya. Ya Ruben kita dipulangin aja sih memang karena mantan pemain juga kan. 1.000 dari Kevin. Pesan. Ulang dah. Tadi kepotong Wakak. 1.000 dari Kevin lagi tuh. Diulang gara-gara kepotong tadi. Sebenarnya bukan 1.000 chatnya. dari seseorang. Pesan. Terakhir bang mau salat dulu. Oke, thank you. Dari seseorang lagi. Sebenarnya tadi chatnya Kevin bukan kepotong sih, tapi dia yang motong chatnya orang. Oke, thank you seseorang dimanapun anda berada. Terima kasih udah mau sholat katanya. Ya udah masuk duhur sih. Kalau di sini udah mau jam 1.
25 atau 27? 27 aja sih, saya suka sih 27. Kalau 27 sih si Roman 19 aja. Bentar. 19 siapa sih? Johnny ya? Berarti Johnny yang keganti. Terus Johnny nomor berapa? Abang Toraja apa Bugis? Saya Makassar, Pak. Kasih yang kosong aja. Iya, Pak, yang kosong apa ini ya? Iya, 35 sih. Yang kosong. Ya udah 35 aja lah ya. Agak aneh soalnya kalau ganti nomor punggungnya si Johnny atau si ini, si Roman Size. Bentar, saya save dulu. Bukannya Toraja sama Bugis itu termasuk Makassar? Nggak tahu sih bro, tapi kayaknya tergantung juga sih, karena ada Makassar juga kalau nggak salah, nggak Bugis gitu. Soalnya saya nggak tahu juga yang masalah kayak gitu sih. Nomor 1 ini diganti ya, dipensiunkan ya nomor 1 ya. Pamit dulu bang, siap. Mana nih kit number? Ini diganti nomor berapa nih pak? Untuk Gabriel Rodriguez, pemain Youth Academy sih kalau nggak salah nih. Nomor 1 keramat bang. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya. Nomor 99 aja kah? 31 si Gabriel. Ada Fadel juga ternyata. 99 Sabi. No 299 mantap tuh. Ya udahlah ya 99 aja kali. Ya mirip-mirip nomornya Donnarumma. Oke. Kemudian cek berita. Nah ini yang belum ambil SG itu boleh, silahkan yang mau posting. 22 tahun dibalikin. Mantan. Ya jadi kayaknya sih udah ya, kayaknya istilahnya kayak pemain kita udah cukup sih untuk melakoni pertandingan pramusim dulu. Jadi mungkin kita next aja langsung ya, kita main turnamen pramusim pertama kita. Ini belum 2 jam kan, bentar. Oh masih 1 jam 23, masih cukup lama. Sebisalah 1 pertandingan lebih. Pakai koneksi internet ini game bang? Enggak bro, kecuali kalau mau main online itu pakai koneksi internet. Kalau ini saya mainnya offline, cuman karena saya live streaming ya jadinya saya pakai koneksi internet. Tinggal ini aja sih, semoga pemain-pemain kita ada yang beli tuh, soalnya kalau nggak ada juga yang beli berarti tinggal juga pak itu. Hey, aduh lama banget. Oke, Marshall udah, bentar, aduh. Banyak nih, banyak pesan masuk. Oke, jawab ini aja. Kemudian ini juga sama aja semua. Semoga happy lah kalian, berbahagialah kalian semua ya.
Samain aja jawabannya. Oke, kemudian nah Fernando Martial udah pindah ya, dia ke Leicester, dan itu artinya dia bakal menjadi lawan kita di musim kedua. Karena Leicester juga menjadi ya tim Premier League gitu. Jadi mungkin saatnya udah uji coba nih kita. Di turnamen pramusim lawan Werder Bremen. 2000 dari Gerard Siahaan. Pesan, Donate sebelum waktu istirahat selesai. PS5. Oke, thank you dari Gerard ya. Gerard Siahaan. Terima kasih donasinya Rp2.000 untuk PS5, thank you. Sebelum waktu istirahat katanya. Apa nih? Tadi perasaan kita udah block over Moutinho ya, apa? Wah, Fabio Silva ke Inter dia. Kagak dong. Reject. Ini juga Moutinho 18 juta. Reject ya. Kita nggak jual dia. Bentar, saya block over dulu kalau gitu. Untuk Moutinho, oh iya Patricio juga kayaknya belum ya. Ini block over dulu Rui Patricio. Si Moutinho mana tuh? Soalnya dia bakal pensiun di Wolves aja. Thank you semuanya donasinya, Pak. Tumben hari ini lumayan banyak yang donasi ya. Apa nih? Halo bro, Hadi Wijaya Setiawan, halo, welcome. Oke, jadi mungkin bentar untuk formasi nih. Apa kita udah mau coba formasi baru dengan menggunakan cam? Tapi saat ini cam kita belum siap sih. Si Owen Stacy soalnya belum keganti kan. Belum keganti posisinya. Ya masih cukup banyak nih pemainnya. Dan saya bakal kasih debut dulu untuk si ini Vainager gitu namanya, sorry kalau saya salah sebut ya. Dan Docker saya kasih debut di sini, dan Docker ya starter, jadi starter ya. Kemudian kiper kita kasih kiper muda aja lah ya, Van de Voort aja, soalnya turnamen pramusim juga lah ya. Kemudian Moutinho juga nggak usah. Vinagre bacanya, oke. Vinagre. Kemudian tentunya Owen Stacy lah ya. Mainkan aja dulu Owen Stacy. Ada Matraore, kita ganti juga dengan saya mau masukin Edward. Dan Podence kita mainkan Neto. Iya, saya pikirnya si Daniel Podence yang lebih muda dari Neto. Berarti saya harus lebih maksimalin Neto juga nih di pertandingan-pertandingan seperti ini. Mir mungkin boleh kita coba ya nanti di babak kedua. Putron turun dulu. Soalnya dia baru balik dari masa peminjamannya, saya mau coba aja gitu. Tor Ferreira, Ait Nouri masuk di sini ya. Bentar, Hoover boleh masuk lah. Turunkan sebagai starter. Kemudian ada nggak sih center back muda yang lain? Si Killman boleh. Boleh kita turunkan aja dulu.
Oke, itu aja untuk line up-nya. Gasken ke pertandingan pertama kita, turnamen pramusim. Ayo yang belum like silahkan di like dulu. Semoga duit kita sekarang sekitar 100 juta ya. Semoga di musim kedua ini kita udah bisa juara Liga Inggris. Kalau bisa sih ya UCL juga lah ya. Soalnya kita masuk UCL nih Pak. Musim kemarin kita di posisi kedua. Treble sih target kita untuk musim kedua. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara Wolves versus Werder Bremen. Let's go. Oke, Cody, Neves, Edward. Wah, andai aja kita bisa datangin Trincao ya. Sayang sekali tidak bisa. Neves. Ini sih stamina-nya yang kurang banget sih Neves. Waduh, lemah tendangannya. Susah sih, masih ada tim yang jauh lebih kuat dari Wolves. Kalau tim yang lebih kuat sih masih banyak banget bro ya. Soalnya memang ya kenyataannya memang seperti itu. Apalagi kita ngomongin di Liga Inggris ini. Shika. Aduh berbahaya. Yo, selamat bergabung yang baru bergabung. Jangan lupa di like dulu videonya. Thank you. Oh, Van de Voort. Good. Ini kok agak kaku saya main ini. Loh, jatuh Gwen Stacy. Gwen Stacy. Neves. Fabio Silva. Tidak masuk. Fabio Silva. Udah gue upload. Oke. Oh, yang di tim Kulhak ya? Bentar saya repost dulu. Oke. Sudah di repost. Neves, Fabio Silva, Neto. Itu mungkin lo tadi tendangannya Fabio Silva nggak masuk gitu. Ya, Fabio Silva bakal dimaksimalin ya, apalagi si Ruben Neves lagi si Raul Jimenez lagi cedera, jadi cederanya pun cukup panjang. Jadi ya bisa dibilang ini adalah setengah musim di musim kedua kita ini ya Fabio Silva jadi bintang utamanya. Waduh. Itu kalau Neto tadi lolos.
Oke, Owen Stacy. Kasih ke Fabio Silva. Come on. Augustinson. Oke. Wah, astaga. Gagal itu. Oke, 1-0. Pas saya sholat dulu di Jakarta udah azan. Oke bro, siap-siap. Ini ya yang logonya apa namanya, turnamen pramusim ini yang mirip logonya Real Madrid tuh. Oke, 1 gol untuk Werder Bremen. Fabio Silva, Neves, Edward, Hoover, Neto shooting. Oh mantap, Pedro Neto. 1 gol balasan juga cuy. Good job. Saya kembali, halo. Welcome back, Bang. Apa tuh? Saran saya mungkin kalau udah selesai series Wolves gak usah pakai format voting baru setelah FIFA 22 rilis tim untuk series FIFA 22 cuma apa itu? Oh, Barcelona. Jadi kayak format votingnya itu cuma sekali ya di setiap series gitu. Setiap series FIFA gitu. Halo Bit. Ini udah nggak bisa saya rubah sih masalah apa namanya. Hey, berbahaya. Masalah stiker atau emoji itu. Soalnya kapan saya ganti kayaknya bakal kehapus itu. Karena membernya sekarang udah kurang banget. Dan di situ harusnya yang bisa ke unlock emojinya itu cuman 10 atau 12 ya berapa. Sementara yang ke unlock sekarang itu kan ada 16 kalau nggak salah ya emoji. Nah karena jadi membernya turun-turun terus, jadi makanya emoji yang bisa kita buka itu cuman harusnya 10 doang. Tapi karena memang kemarin udah pernah mentok membernya sampai di angka 70-an orang, jadi masih tetap 16. Jadi kayaknya saya agak ragu juga kalau misalnya saya ganti tuh bakal hilang gak sih? Untung aja YouTube baik ini, nggak dihapus itu emojinya. Kirain kalau misalnya membernya berkurang juga otomatis emojinya bakal ke lock lagi. Jadi misalnya 10 member nih bisa buka 10 emoji. Kalau misalnya membernya tinggal 5, ya harusnya kan berarti emojinya tinggal 5 doang. Tapi ini YouTube masih dibiarin aja kayak gitu, nggak kehapus.
Jacob. Waduh. Oke, come on. Lari aja. Menang. Atas. Silva. Waduh, gagal manis soalnya. Fans MU EPL jangan senang dulu antum. Senang lah ya sekarang karena masih dikucuk gitu. Menang lawan itu pula di Emirates FA Cup ya. Wajar sih kalau tenang. Nah, let's go. Mantep, aduh, gagal Stacy. Lah. Sebentar. Kita udah ganti. Wih, staminanya si Stacy lebih awet dari Neves bahkan nih. Oke, Peter Ferreira in. Kemudian saya mau coba si ini sih. Mir. Kita coba aja. Aït-Nouri juga ganti dulu. Nah, let's go. Wow. Cody. Gwen Stacy. Blessing. Oh, terlalu jauh. Sebentar ya, ada chat. Terus yang mana? Oke. Ya, Gwen Stacy tadi. Halo Akang, apa tuh? Akang Xiaoqi ya. Welcome bro. Nah. Masuk tuh, jelas. Yes. Ngelawak backnya tadi. Baru aja masuk si Rafa Mir ya. Langsung cetak gol.
Sorry ya, tadi balas WA dulu. Penting sih. Oke, udah 2-1, mantap banget. Masih banyak pemain orinya ya di Wolves. Iya bro. Soalnya baru ini juga, baru 1 musim juga sih berlalu. Jadi makanya masih belum terlalu banyak perubahan. Dan juga di awal memang saya nggak terlalu pengen minat rubah pemain Wolves sebenarnya. Karena menurut saya sih udah cukup bagus. Tinggal gimana caranya aja kita manfaatin aja Pak yang ada. Apalagi khususnya pemain-pemain mudanya gitu. Lumayan. Oke. Mantap. 2 gol kah? Oh my god. Rafa Mir 2 gol. Ini nih. Oke. Terus aku. Astaga. Riddle. Waduh. Oke, Ryan. Alah. Tapi udah aman sih, 3-1. Kasih kah? Oke, itu dia full time. Good. Rafa Mir sih tampil mengejutkan juga. Oke, bentar. Wolves punya 9 shot, 6 shot on target, yang 42% possession, 58% dari Werder Bremen ya. Kita tidak unggul sih dari possession, cuman dari segi peluang lumayan banyak. Apalagi peluangnya Owen Stacey tadi itu udah bagus banget, tapi sayang belum bisa dimaksimalin. Jadi sebuah gol. Dan bentar. Kita lihat dulu. Ini next match kita lawan Sevilla ya. Oh bener, lawan Sevilla.
Yuk, yang baru bergabung silahkan di-like dulu videonya ya. Thank you. Oke. Apa tuh? Bagus sih kayak gitu, Bang. Tapi kalau saran saya musim kedua harusnya udah ada beli pemain, Bang, untuk memperkuat squad. Setidaknya ada 2 atau 3 pemain top lah, Bang. Oke. Pemain 85 ke atas ya? Oh, 83 atau 85 ke atas. Bentar, aduh. Sorry ya, ini sambil balas chat ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi next kita lawan Sevilla, kemudian siapa nih? Athletic Bilbao ya. Ya, untuk budget kita sekarang ini, mungkin teman-teman tadi yang nggak nonton ini bisa lihat ya budgetnya. Sekarang ini budget kita berada di angka 145 juta ya untuk bentar, ini dikit banget gajinya. Nah, kayak gini aja. 142 juta ribu euro. Ya, ini budget yang memang kenapa bisa kayak gini ya, udah lumayan banyak karena memang kita di musim pertama kemarin kita udah posisi kedua Liga Inggris. Jadi kita juga menang Carabao Cup, menang juga Emirates FA Cup, dan makanya kita dapat duit yang udah cukup lumayan. Dan untuk di musim kedua ini karena memang kita punya pemain yang udah bagus sih menurut saya, walaupun memang mungkin kalau dibandingin dengan tim-tim besar lainnya seperti kayak Liverpool atau MU atau City ya masih kalah lah dari squad kita. Cuman ya mau gimana lagi, budget kita juga kayak gini ya. Ini untuk saya simpan budget kayak gini untuk jaga-jaga aja sih. Kedepannya siapa tahu misalnya kita butuh banget urgent nih ya untuk beli pemain, ya itu kita bisa pakai nih budgetnya. Sama tunggu dulu pemain kita yang ini, pemain-pemain yang kita mau jual, kan ada beberapa tuh pemain yang kita mau jual, ada banyak sih. Nah, ini dia, sampai tunggu dulu apa namanya? Bentar. Yang laku, pemain-pemain yang laku tuh yang ini, kayak Diallo ya kan. Neil Enis, Kitolano, Otasui, Richard. Biar nggak nyampah di klub, istilahnya nggak terima gaji buta gitu. Kita gaji mereka tapi nggak dipakai juga kan rugi gitu. Jadi mending kita jual aja dan kita tunggu dulu. Kalau misalnya kita kekurangan pemain baru kita bergerak lagi. Kalau untuk rating sih kita lihat nih pemain Wolves sekarang ya. Ratingnya ya rata-rata 70-an sih. Ya ada beberapa 80 juga, cuman dikit. Bentar, ini kalau kita lihat ini 70-an kan, 84 Raul Jimenez yang paling bisa dibilang striker yang paling tinggi sekarang, Raul Jimenez kan 84. Ada Traore 8 juga, Daniel Podence 80, dan ini saya yakin juga Daniel Podence ini masih bisa naik sih. Dan iya untuk Podence sendiri di sini untuk seorang winger yang memang saya suka itu udah memenuhi kriteria banget, kecuali dari segi shotnya mungkin ya. Jadi dari shootingnya itu memang agak kurang, tapi dari speednya, dribbling, ball controlnya itu udah bagus banget. Cuman memang dari segi shotnya aja memang yang kurang. Yang ya saya kan dominan orang yang istilahnya kayak suka banget kalau misalnya di kiri itu atau di kanan dari winger itu suka memanfaatkan bola-bola crossing gitu ya. Udah bagus sekali. Tapi ya ini masih kurang sih dari segi placing gitu, bola-bola placing kurang. Tapi kalau dari shot biasa lumayan lah.
Nah, untuk yang tertinggi saat ini sih Ruben Neves nih. 87. Tapi walaupun dia ratingnya tinggi ini, saya masih merasa dia ini agak kurang gitu, masih perlu ditingkatin lagi, apalagi dari segi stamina. Itu jelas banget Ruben Neves ini kurang dari stamina. Nah, kita lihat ya di sini. Ini udah hijau semua, weak footnya bintang 3 kan. Nah, di sini ini yang saya agak aneh sih. Ini staminanya 86. Bahkan lebih tinggi dari Yomutinya, jelas banget. Ini jauh sekali, beda 10 lebih. 13 ya, 13. Tapi entah kenapa ya. Entah kenapa kalau kita praktekin di lapangan, kita main itu dia malah lebih Neves ini lebih cepat habis staminanya. Saya nggak tahu itu kenapa kayak gitu. Kalau saya lihat yang perlu dibenahi bagian pertahanan atau back tengah sih. Oke. Salam dari Medan, Bang. Halo, Suhendra. Kalau pemain depan udah cocok. Sayangnya udah mentok potensialnya, kalau nggak salah apa tuh? Ada bug CM sebelah kiri staminanya boros. Oh, berarti pengaruh bug ya. Iya, soalnya nggak masuk akal juga kalau misalnya staminanya Ruben Neves lebih cepat habis dibanding staminanya Yomotinho ataupun si Owen Stacy. Bentar, Owen Stacy berapa nih? Owen Stacy stamina 69 bahkan. 69. Tapi kalian bisa lihat tadi pada saat kita main menghadapi Werder Bremen, itu Owen Stacy staminanya masih jauh banget, Pak, dibanding Ruben Neves. Ruben Neves langsung habis. Biasa itu karena EA Logic. Oke. Oh, nanti mungkin kita kita boleh tes nanti, coba kita tempatin Ruben Neves di sisi kiri aja. Selama ini kan di kanan, CM kanan kan saya taruhnya. Oke, mana lagi tuh yang tinggi ya? Oh, si ini Nelson Semedo 85. Ini saya harap Mattison juga bisa naik ke 70 lah. Johnny 84. Untuk right back ini aman sekali lah ya, Johnny sama Nelson Semedo. Ratingnya cuma beda 1 doang. Dan Docker juga 81 nih, center back yang ya harusnya sih kita udah pikirin dia sebagai starter. Soalnya dari segi rating dia udah tinggi, bahkan ya lebih tinggi dari Boli. Dia udah sama Conor Cody yang ratingnya paling tinggi di center back. Jadi Dan Docker ini udah kayaknya jadi starter sih musim kedua kita. Oke, bentar saya save dulu. Halo bro, Muhammad Dinar, halo. Welcome, selamat bergabung semuanya yang baru bergabung. Silahkan di like dulu videonya. Ya, jadi mungkin ini aja sih untuk episode ke-26 ya ini. Ya, 26 ya. Nanti untuk next episode tetap saya bakal lanjutkan dengan live streaming sampai bursa transfer ditutup. Jadi ini masih ada kemungkinan kita bakal beli pemain. Jadi makanya saya tetap bakal live streaming. Jadi nanti sampai bursa transfernya itu ditutup, ini Wolves bakal tetap live streaming biar kita enak diskusi dan enak juga saya nanya-nanya ya kan. Jadi itulah sisi positifnya juga kalau live streaming sih. Itu yang saya suka sih sebenarnya live streaming, karena saya bisa nanya langsung ke kalian semua. Dan ya nanti aja kita bahas lagi untuk masalah selanjutnya, soalnya ini durasinya udah 2 jam. Nah, kalau kalian memang masih pengen datangin pemain, bisa diskusi nanti aja di di grup Discord untuk member, boleh silahkan diskusi di sana. Dan untuk teman-teman yang misalnya telat ikutin live streaming ini nggak apa-apa, kalian bisa nonton ulang juga dan bisa komen aja kalau misalnya kalian merasa kayak
kita masih butuh pemain. Tapi kalau saya sih yang saya lihat ya, saat ini udah aman sih yang saya lihat. Soalnya ini kita malah justru butuh keluarin beberapa pemain Wolves yang ya pemain-pemain yang tidak penting itu, yang istilahnya yang kita nggak pakai gitu. Untuk masalah kualitas ya memang harus diakui, memang ya dari segi kualitas kita masih banyak tim, khususnya Liga Inggris masih banyak banget tim yang di bawah, yang di atas kita gitu loh. Contohnya tim-tim besar gitu. Tapi bukan nggak mungkin juga kita bisa menang Premier League dengan squad kayak gini. Semua masih ada kemungkinan, tapi memang semakin besar, semakin bagus kualitas pemain yang kita miliki, semakin besar peluang yang kita menang juara. Apa tuh kalau emang mau beli pemain, Pau Torres atau enggak apa tuh Yules buat buat terus buat buat backup ya. Terus kalau pemain tengahnya beli Florentino, Benfica yang dipinjamin ke Monaco. Oke, ya udah nanti aja kita bahas ya. Karena ini udah 2 jam juga durasinya dan saya mau makan juga dulu. Belum makan siang soalnya di sini udah 1:30. Jadi thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah mampir tadi, udah like videonya. Terima kasih banyak khususnya untuk para donatur tadi yang telah mendonasikan sebagian rezekinya ke channel Asadikul Haq, yang itu dikhususkan untuk pembangunan masjid dan juga pembelian PS5 saya. Seperti yang kalian tahu, saya sekarang masih belum dapat PS5, nggak menang undian PO kemarin, dan ya saya harus nunggu juga untuk harga normalnya. Soalnya kalau nanti saya ceritain di video terpisah aja ya, biar nggak terlalu lama untuk soal PS5 itu. Oke, jadi thank you banget untuk member juga moderator, terima kasih banyak sudah membantu saya tadi di live chat, dan ya udah ya, sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye bye.